Baik, saya Ria Masilitonga menemani Anda dan juga rekan Jose Marwan langsung dari Max Coffee Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Selamat pagi tentunya menyapa Anda yang mendengarkan kami di 100,6 FM Heartline Karawaci. Lalu juga Anda yang mendengarkan di Samarinda di 94,4. Dan tidak ketinggalan juga di Heartline Lampung 91,7 FM, lalu juga melalui Heartline Bali di 92,2. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan kami di Heartline Berau tepatnya di 95,9 dan juga di Harmony FM 97,0. Selamat pagi semuanya dan saya tidak sendiri bersama dengan Bung Jose Marwan pagi hari ini. Selamat pagi Bung Jose. Pagi Ria. Iya, selamat pagi. Iya, kita hari ini agak beda ya. Apa yang beda? Kita ngomongin kopi di kedai kopi. Ya, betul, kita ngomongin kopi di kedai kopi modern saat ini ya. Langsung dari Max Coffee. Tapi langsung memang saja. masih ada rasa tanggal 1 kemarin, 1 Oktober adalah International Coffee Day kan? Oh iya. Yang diperingati di seluruh dunia ya. Betul. Dan ternyata itu kenapa sih harus diperingati Hari Kopi Sedunia gitu ya? Karena ternyata sekarang semakin kesini semakin banyak orang yang menggantungkan nafasnya kepada kopi. Masa hidupnya kepada kopi kan. Kalau nggak kopi itu nggak hidup kayaknya gitu kan. Katanya gitu, ada yang kurang gitu ya. Kalau dadanya di black gitu isinya kopi semua kali. tapi katanya sekarang nih orang yang udah pernah minum kopi itu disebut kopi lovers juga loh. Walaupun mungkin nggak tiap hari gitu ya. Tiap hari ya. Itu biar ngetren gitu ya. Tapi yang datang di sini beneran nih. Iya, kopi lovers beneran gitu ya. Kita perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di Max Coffee Benton Junction pada pagi hari ini. Listener yang pertama adalah ada Pak Yayang. Beliau adalah kopi ekspor gitu ya, kopi ekspor gitu ya. Pak Yayang, selamat pagi. Pagi Mas Jose. Apa kabar? Sehat-sehat Pak pagi ya? Heart listener. Ini jauh-jauh dari Bekasi loh. Oh, dari Bekasi ya. Jam berapa coba ditanya? Sangat pagi sekali. Ada juga Ibu Claudia Ingkiriwangi, udah lama sekali kawan kita ya. Kopi lovers nih. Bu Claudia, pagi. Pagi, aduh udah lama banget nggak siaran, nggak ikutan nimbrung pagi-pagi, kangen banget. Pagi. Ibu Claudia kan dulu pernah buat statement bahwa dia ternyata adalah coffee lovers gitu kan. Gitu. Jadi saya undang aja gitu kan. Ya betul, saya aktivis juga ya. Aktivis kopi. Aktivis kopi gitu ya. Bukan feminis, kopi feminis. Kopi feminis ya kali ya kayaknya mestinya ya. Juga ada Pak Joko Kurniawan, beliau senior bisnis konsultan. Pak Joko, pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi Ria. Selamat pagi listener. Pagi, dan kita masih juga menunggu satu orang narasumber kita, Pak Randy, Research and Development dari Max Coffee yang juga kita undang di pagi hari ini. Oke, mungkin ke Pak Yayang dulu deh. Pak Yayang nih karena udah malang melintang dunia perkopian Pak ya. Sudah berapa tahun Pak terjun di dunia kopi ini? Ya, terima kasih Mas Jose. Saya baru tahun 2008. 2008, berarti sekitar 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahunan ya di dunia kopi. Apa yang Bapak dapatkan di dunia kopi? Banyak sekali. Itu jauh lebih enak dari kerja di kantor orang. Itu jujur aja ngomong. Mengenali tentang kopi, knowledge kopi, menikmati kopi tentunya. Juga bisa berbagi tentang kopi. Ternyata begitu kita tahu tentang kopi, semakin banyak yang bisa kita tahu, kita dapatkan dan kita share ke orang, baik rasanya maupun manfaatnya maupun cara bagaimana kita menghasilkan nafas dan uang juga di dalamnya. Juga. Tapi yang namanya ada nggak sih kopiologi gitu ya? Ilmu tentang perkopian gitu ada nggak sih? Kita belum menyebutnya secara spesifik sebagai kopiologi, tapi knowledge tentang kopi banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ada yang dari pertaniannya, dari plantation. Itu ada ilmu sendiri ya? Ada ilmu sendiri. Nanam kopi sama nanam padi beda ya? Pasti. Apalagi nanam saham Pak, beda lagi. Nanam cinta juga beda. Jadi dari plantation, lalu pengolahan, unit pengolahan hasil, lalu setelah itu ada proses roasting, pemanggangan, dan setelah itu ada bagaimana menikmati kopi, menyeduh dan menikmati. Itu ada juga beda lagi ya? Beda lagi. Jadi ada minimal ada 3 yang kita pecah, 3 segmen. Dari pertaniannya, dari prosesnya, dan dari menikmatinya. Cara menikmatinya. Iya. Oke, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi Pak. Baik. Bu Claudia nih kalau Anda ngopi itu kapan sih Bu? Saya sih ngopi kira-kira 3 kali lah ya sehari. 3 kali sehari. Kayak minum obat aja nih. Dan setelah 3 kali saya stop. Oh, nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih? Stop counting.
Stop counting. Nggak dihitung lagi. Bisa dihitung lagi. Jadi reportnya resminya KPI-nya 3 kali. Sisanya saya kayak itu. Jadi kadang-kadang bisa 5, kadang-kadang bisa 4 gitu. Tapi daripada deg-degan kan, daripada saya udah hari ini udah berapa, udah lah pokoknya saya cuma hitung sampai 3, sisanya saya udah hitung. Iya. Tapi yang paling utama pagi. sebetulnya, Bu Claudia, mulai kapan suka minum kopi? Mulainya tuh waktu jadi programmer. Kira-kira 25 tahun lalu. Lama banget ya. Jadi waktu sangat saya dekat. Nemenin kerjaan ya. Ide kreatif kan kalau Bu. Ide kreatif. Ini juga programmer Bu. Oke. Tapi nggak ngopi. Waduh. Ngopi nggak sih? Ngopi juga ya. Jadi waktu masih kuliah sambil kerja, jadi kan butuh kafein tuh supaya nggak ngantuk. Nah, dimulainya tuh dari situ. Sampai akhirnya terus sampai kayaknya ya udah lama-lama saya memutuskan untuk jatuh cinta dengan kopi. Jatuh cinta dengan kopi. Ini keputusan loh. Atau jangan-jangan kopi yang jatuh cinta sama Ibu? Kayaknya kopi memilih saya, betul. Kopi memilih saya untuk Kopi jatuh yang cinta memilih padanya. Ibu, ya. Iya betul. Jadi akhirnya ya udah dari situ kemudian saya tahu bahwa wah nggak bisa deh hidup tanpa kopi. Itu kopinya Bu Claudia kopi beda atau apa hanya pada satu kopi saja atau mungkin kopi apa aja gitu? Saya sih kalau sekarang udah lebih ini ya, udah lebih tahu mana yang saya suka gitu ya. Jadi saya sekarang tuh sangat suka kopi Gayo Aceh. Kopi Gayo Aceh tuh udah nggak ada yang lain deh kalau buat saya nih gitu. Tapi kalau yang awal-awal memang ya kopi biasa lah, kopi saset, tapi bukan yang instan. Saya nggak suka kopi instan. Udah nggak mau lagi. Kayaknya kopi instan. Bagus nih. Ya akhirnya. Kopi instan tuh saya kehilangan rohnya ngopi gitu. Jadi kayak cuman air dipahitin. Oh, air dipahitin. Dimarahin nggak sih nanti sama tukang instan? Nah, ya kalau lanjut merek. Jadi bagi saya kopi itu ya harus kopi, harus ada bijinya, harus wangi, harus dinikmatin pelan-pelan. Oke. Kira-kira kayak gitu. Oke. Baik, Pak Joko nih kalau dari sisi bisnis nih Pak. Iya. Saya lihat sekarang tuh dari yang coffee shop yang gede ya sampai yang pinggiran jalan anak-anak muda. Itu kalau kita ke Perum aja ya, Harkit sini ya. Banyak sekali kalau malam tuh. Betul. Ini fenomena apa nih kopi ini? Kalau bisnis. Ini kalau bisnis bisa disebut seperti jadi bisnis lama-lama kalau pemainnya terlalu banyak bisa jadi bisnis kerumunan nih. Bisnis kerumunan. Bisa jadi bisnis kerumunan. Tapi gini, karena yang pencinta kopi itu banyak, jadi akhirnya ya masih oke lah. Indonesia kan aslinya 250 juta, yang anggap aja dewasanya berapa 40% ya masih banyak banget lah. Jadi masih outlet kopinya masih boleh dikatakan hari ini belum sampai kelebihan lah. Gitu. Nah tapi yang fenomenal adalah banyak banget outlet yang besar dan banyak outlet kecil yang semuanya jualan kopi. Dari kopi yang punya selera, artinya yang rasanya mungkin menurut Pak Yayang tuh top banget, menurut kopi lover Bu Claudia bilang enak banget, sampai kopi yang cuman pahit kan gitu. Nah jadi yang penting ketahui adalah yang penting pebisnis di bidang kopi ini nggak apa-apa, mau buka sih market ada. Jadi kalau secara market kan ada. Kalau market ada berarti kan kita jual apa aja laku. Nah permasalahannya adalah mereka serius nggak ngelolanya gitu. Ada yang nggak ngerti kopi tapi bisnis coffee shop, nah kan jadi bermasalah. Jadi Pak Yayan pasti kalau lihat gitu sedih banget gitu, sebagai kopi expert pasti sedih. Waduh ini gimana nggak ngerti kopi buka kopi kan, mestinya kan itu bisa masuk pidana pencemaran nama baik ya. Kopi. Ya itu pasalnya Pak Yayang lah nanti bukan. Jadi memang prospeknya bagus banget, dan kalau kita lihat yang bisnisnya serius itu memang pasti ramai terus outletnya. Di Semarang saya lihat satu outlet jualan kopi itu kalau malam itu pengunjungnya kurang lebih 200-250 itu. Rame banget. Ya kelasnya kelas bawah. Tapi disitulah tempat orang nongkrong. Jadi satu kedai kopi itu satu nongkrong, satu memang pecinta kopi. Jadi ada dua lah. Jadi orang nggak suka ngopi pun kalau sudah kadung masuk ke kedai kopi, temennya minum kopi, ya pasti ikut ketularan minum kopi gitu. Nah ini yang jadi bisnisnya tetap jadi kopi ada. itu menular ternyata Pak. Menular ya, kalau bisa menular gitu ya. Oke, Pak Yayang nih saya ingin fokus tadi ke sebelum masuk ke cara menikmati kopi. Jadi ternyata di prosesnya dimulai dari cara menanam kopi dulu yang benar ya Pak ya? Iya betul. Gimana tuh prosesnya? Jadi gini, kita ngomong secara umum di dunia ada begitu banyak varietas pohon kopi. Lalu ada begitu banyak tempat menanam kopi. Kopi ada dua jenis yang kita kenal kan, yang umum kita pakai itu Arabica dan Robusta.
Arabica itu ditanam di ketinggian sekitar 1.200 ke atas sampai 2.000. Ini baru ngomong perkebunannya ya. Ya. Lalu kalau Robusta itu 700 sampai 1.000 itu cukup. Lebih bawah ya. Lebih rendah. Harganya juga jauh lebih rendah. Robusta sama Arabica itu di pasaran hampir 2 kali lipat lebih harga. Arabica lebih mahal ya. Oh iya, ya Arabica lebih mahal. Disebut Arabica ada kaitan Arab atau? Enggak ada. Enggak ada sebenarnya. Aslinya sebetulnya kopi itu kan asalnya dari Afrika, ditemukannya di Afrika. Hanya berkembang keliling. Jadi sebetulnya nggak ada unsur Arabnya harusnya. Sekarang kita ngomong di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sebetulnya kita ini ketiga atau keempat terbesar di dunia secara kuantitas maupun kualitas. Kita punya banyak kopi dan memang kita bilang paling banyak kopi beredar di dunia tuh malah dari Indonesia seharusnya. Termasuk beberapa brand internasional tuh pakai kopi Indonesia, kopi Mandailing dan sebagainya. Dan yang tadi Bu Claudia bilang ada kopi yang paling enak menurut Bu itu kopi Gayo, itu betul sekali. Sekarang ini lagi tren banget kopi-kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Terus yang happening Gayo ini ya? Happening Gayo. Itu trennya di luar atau hanya di Indonesia saja, Pak? Di Indonesia juga. Kalau di luar, Gayo itu memang udah lama dipegang sama Belanda. Patennya itu bahkan dipatenkan oleh Belanda. Dan sampai sekarang kita belum bisa kayaknya, hanya mematenkan melalui cara lain. Ini kita sebut geographic indicator. Nah, kopi lain juga Bu, Indonesia tuh banyak sekali, ada Toraja, ada apa. Yang membedakan sebetulnya misalnya varietas pohon kopi yang kita tanam sama varietasnya, tapi di tempat tanah yang berbeda itu akan menghasilkan karakter yang berbeda dari kopi. Rasa yang berbeda juga. Ya, karakternya bisa berbeda karena kandungan mineral tanah dari daerah setempat itu yang bisa menentukan. Kemungkinan di Aceh itu memang karakternya tanahnya mineralnya bagus. Kemungkinan besar itu karakter tanahnya bagus, sehingga kalau karakter dari pohon tertentu, varietas tertentu ditanam di tempat lain mungkin berbeda. Apalagi misalnya pohon dari Aceh Gayo itu ditanam di sekitar Jakarta atau di daerah-daerah yang tidak terlalu tinggi, itu hasilnya kemudian berbeda. Itu jadi itu ngomong kopinya udah luas nih. Tapi kita coba fokuskan ke Indonesia misalnya. Indonesia karena begitu banyak kopi dipakai juga di seluruh dunia, itu Eropa maupun Amerika. Jadi kita mau ngomong kopi, buat apa ngopi dari luar? Bukan kita nggak mau punya wawasan. Sebagai wawasan oke, kopi Brasil, kopi Kolombia. Tapi sebagai orang Indonesia dan punya banyak kopi Indonesia, dan sekarang kenyataannya di Indonesia begitu banyak tumbuh kafe-kafe dengan berbagai macam kopi yang ternyata juga banyak yang bagus. Memang sebagian ada beberapa yang kafe yang tidak terlalu ngerti kopi lalu buka kopi, dan itu kan ada yang buka tutup sebetulnya kafenya kan karena kurang manajemen. Ikutan tren aja kali ya. Ikutan tren juga. Jadi kalau mau ngomong jujur, akhirnya saya ngomongnya ke arah mana? Nomor satu, marilah minum kopi Indonesia. Kedua, marilah minum kopi asli. Kopi asli itu aslinya artinya kopi yang hanya kopi, tidak dicampurin sereal dan sebagainya, tidak dicampurin flavoring, tidak dicampur flavor. Dan terakhir Bu, tidak pakai gula sebetulnya. Terakhir tidak pakai gula. Jadi dengan minum itu, selain kita memang bisa memanfaatkan dari kelebihan kopi, dari keutamaan kopi itu, kita juga bisa mengangkat kopi Indonesia. Sekarang ini kan kita tahu begitu banyak kopi Indonesia yang keluar dari Indonesia, yang diekspor. Dari itu the best coffee, the grade-nya itu the best. Nomor satu istilahnya di kita itu specialty coffee. Nah selebihnya baru dijual lokal. Dulu zaman penjajahan malah kita nggak pernah menikmati Arabica, hanya Robusta, bahkan daun kopi, daun yang kering-kering itu dikumpulin dijadiin minuman karena udah terlalu banyak yang keluar gitu. Jadi kita bangsa sampai kita kebagiannya kita yang gitu-gituan ya Pak ya? Betul, kita kebagian sisanya. Sekarang inilah, sejak saya main kopi itu 2008 belum terlalu ramai sekali.
itu mulai ramai 2010 sebetulnya. 2010 ke atas itu mulai ramai banget. Dan memang udah mulai banyak kafe-kafe seperti ini yang menyediakan kopi asli Indonesia tanpa flavor. Itu udah sangat menggembirakan. Jadi sebagai kopi lover juga, itu kita mensyukuri dan saya sangat gembira karena selain kopi Indonesia bisa naik di pasaran, tapi orang Indonesia mulai bisa merasakan manfaat kesehatan kopi, antioksidan dan kawan-kawan itu bisa betul-betul dimanfaatkan melalui kopi yang asli itu tanpa flavor, bukan saset gitu. Nanti akhirnya judul-judul saya akan ngomong seperti itu. Kalau bisa minum jangan saset, dan saya tidak menyebut merek. Iya. Gitu aja. Tapi kalau airnya pengaruh nggak Pak? Air itunya, air putihnya campurannya kan kita kan pakai air gitu. Oh, kayak air putihnya Pak untuk nyedot Iya. Itu air pengaruh juga. Pengaruh. Banyak kafe yang udah mulai pakai air yang memang sangat baik, misalnya air RO. Ya, sebetulnya air mineral itu tidak terlalu bagus karena dia ada tahanan-tahanan tertentu yang sebetulnya mengurangi aroma dan karakter kopi. Walaupun memang kita nggak terlalu sangat care untuk itu, tapi kalau orang yang kafe-kafe mulai care, mereka mulai menyediakan filter air yang RO. Kalau cangkirnya pengaruh nggak? Pengaruh banget. Ya. Kalau nggak pakai cangkir yang itu ya Bu ya, minumnya juga Bagi coffee lover, bukan hanya kopinya nih, bukan hanya kontennya, tapi konteksnya juga kan. Konteksnya juga ya. Konteksnya jadi penting. Betul Pak, kalau saya sangat Ibunya pakai apa? Cangkir juga? Cangkir, saya mesti ya? pakai cangkir. Jadi memang mesti pakai muk atau cangkir, atau kalau lebih tradisional kadang-kadang saya pakai gelas blending yang pakai lepek. Tahu lepek nggak? Lepek itu tatakan sources. Minumnya di lepeknya? Minumnya di lepeknya. Diminum hangat-hangat tapi tidak panas. Itu ada filosofinya. Coffee lover soalnya lain. Filosofi kopi. Iya. Gitu, kira-kira. Kita akan break sebentar ya. Nanti kita masih sambung lagi bersama dengan 3 narasumber kita di sini, dan tentunya listeners untuk Anda yang ingin sekali berbagi, Anda mau sharing bersama kami, silahkan melalui PIN BB Heartline di 54 DD 9215. Masih dari Max Coffee, Beton Junction, Lipo Village, Tangerang.